Oke, ini adalah Boruto chapter terbaru, chapter 60. Nah, pembukaan kali ini itu dimulai dengan ilustrasi si orang bandel itu, Daimon, dimana karakter ini memang pada dasarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Cerita ini akan dimulai dimana orang jenius ini turun tangan, dia adalah Shikamaru serta Sai sendiri. Kita di sini akan menyaksikan serunya jalan cerita, mendiskusikan hal super penting tentang code, dan selain itu ceritanya akan diperlihatkan betapa mengejutkannya Kawaki sampai menggunakan ikat kepala ini. Nah, di sini kita juga mau kasih pertanyaan buat kalian juga nih. Sebagai misterinya di menit-menit akhir nanti di video kali ini, jawab di kolom komentar ya. Siapa pengguna ikat kepala yang dimaksud oleh Himawari yang sama dengan Kawaki? Nah, ini adalah pembahasan detail dan berbagai asumsi serta misteri menariknya. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai full detail lengkap Boruto chapter 60. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Adegan pertama langsung dimulai dalam bebatuan itu, nampak tanda dan bekas cakar dari Code sendiri. Dengan analisis berat dari pemimpin Anbu dan penasihat Hokage yaitu Sai dan Shikamaru, mereka berdiskusi seperti ini. Itu bekas cakar, semacam penanda lokasi tertentu. Nampaknya itu kemampuan khusus bagi Code. Menurut Amado, dia bisa berpindah secara instan dari tanda ke tanda. Anggap saja itu sama dengan Raijin Hokage keempat. Begitu kata Sai. Lalu Shikamaru menanggapinya. Tidak, ini bukanlah ninjutsu ruang dan waktu. Tapi selama dia meninggalkan bekas cakar, dia akan selalu bisa kembali ke tempat itu berada. Itu juga cara dia menuju ke lokasi ekor 10. Begitu kata persepsi Shikamaru yang ada benarnya. Nah, di sini saya masih menambahkan nih. Sejauh ini tak ada yang ditemukan di dalam desa Shikamaru. Tapi ada 4 lokasi yang di dekat tembok luar. Masih belum jelas berapa lama itu ada di sana. Dia bisa muncul kapan saja. Kita punya tim yang mengevakuasi dan mengawasi tiap lokasi. Ditambah tim lain juga mencari bekas cakaran baru. Shikamaru yang jenis itu akhirnya berpersepsi lagi. Keempat tanda itu hanyalah tipuan Sai, umpan untuk membuat kita panik dan menyebarkan pasukan kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pembicaraan dari Intel Konoha yaitu adalah Ibiki Morino. Dia mengatakan seperti ini. Desa lain juga melaporkan ada beberapa bekas cakaran, tapi tak ada kemunculan dari Code sendiri. Dengan ancaman Code seperti itu, menurut Shikamaru ini sangat berbahaya dari kelima desa sendiri. Dengan adanya 1 orang saja nih, dia benar-benar merepotkan. Sepertinya cerita ini memang rencana awal Code sendiri untuk menyerang balik dan membuat kejutan guys. Dan sebagai seorang pemimpin Anbu itu, Sai menambahkan hal seperti ini. Kita menangkap dan telah menginterogasi beberapa anggota Kara sendiri, tetapi masih ada belum hasil. Mereka semua hanyalah pasukan infanteri dan mereka tak tahu hal penting apapun. Dan hanya bekas cakaran itu yang kita punya petunjuk satu-satunya kali ini, Shikamaru. Ini tentu kita tetap melanjutkan pengawasan kepada Naruto, Boruto, Sasuke, Amado, dan tentunya kepada Kawaki sendiri. Semua orang itu masih berpotensi menjadi targetnya. Dia punya kepentingan yang belum selesai dengan mereka, Shikamaru, dan pasti akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk muncul. Nah, Shikamaru di sini mengingatkan kita tentang ketenangan pemikirannya di era dahulu. Dia seolah-olah mengingatkan kita dengan Shikamaru muda yang selalu memberikan solusi dan tetap mengatakan situasi yang menyebalkan. Nah, di samping itu nih, dari patung wajah Hokage itu ternyata seseorang yang mengawasi mereka dengan seksama, yaitulah Kawaki. Nah, dia santuy banget nih dengan gaya duduknya itu, like a boss. Namun tetap dia dalam pengawasan para Jounin Konoha sendiri. Situasi ini berganti ke dalam tim medis sendiri, di mana Sumire yang mendekati Amado itu bertanya seperti ini. Apa rencananya pada Kawaki setelah kau memulihkan karma itu, Amado-san? Lalu dengan nada yang tenang Amado menjelaskan. Aku mencoba untuk merahasiakannya, tetapi itu urusan pribadi. Aku akan mendiskusikannya dengan Kawaki dulu, tetapi jujur saja Sumire, aku lebih memilih untuk tak membahasnya denganmu. Namun tenang saja, aku jamin ketakutanmu itu tak perlu kau cemaskan. Aku sama sekali tak punya niatan buruk pada Konoha. Aku bersumpah. Lalu Sumire menatapnya dengan ragu-ragu tuh. Benarkah itu? Nah, di samping Amado ada sebuah tabung yang dulunya digunakan kepada Delta. Agak mirip sih. Sumire yang melihatnya itu akhirnya kembali kepo tuh. Pekerjaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Dan apa yang ada dalam kontainer kotak itu, Amado-san? Lalu dengan serius Amado cepat menjawabnya. Bisa tolong kau keluar sebentar Sumire? Aku sedang sangat sibuk kali ini. Lalu Sumire yang sedikit canggung itu terus bertanya,
Tak bisakah kau beritahu aku, Amado-san? Amado lalu menghela nafas tuh. Sudah kukatakan padamu Sumire, aku tak punya niatan buruk sedikit pun kepada Konoha. Faktanya malah sebaliknya. Kau tahu Sumire, aku telah menjelaskan ini semua kepada Katasuke. Lagi pula berbagi teknologi dengan desamu adalah syarat untuk meminjam peralatanku, bukan? Dan yang ini aku akan menjadikan sekutu yang kuat bagi Konoha sendiri. Lalu Sumire yang shock merespon, hah? Sekutu yang kuat? Nah, kira-kira sekutu siapa nih yang mau dibikin oleh Amado dan kira-kira kuatnya seperti apa nih? Hanya Amado yang tahu untuk sementara ini, dan kita pasti selalu menantikan guys. Nah, cerita ini akhirnya berganti di mana dalam dimensi itu Code sendiri terlihat menatap tajam dan mengatakan hal seperti ini. Jadi berapa lama kau akan menaikiku? Ya, itu adalah Daemon. Dia bahkan terus saja mengejek Code itu seperti ini. Hah? Kau sudah capek? Sungguh payah. Apa kau tak punya stamina, Code? Lalu Code yang jengkel itu merespon seperti ini. Bukannya itu maksudku. Hei Aida, bisa kau tolong aku? Dia tak bisa kendalikan seorang diri. Dan di sini Aida itu hanya bergurau seperti ini. Oh, kau jadi teman barunya sekarang, Code? Aku lega kalian ternyata bisa akrab juga. Akrab katamu? Jujur saja aku sendiri ragu akan persepsi itu. Begitu jawab Code. Dan di sini lalu tiba-tiba suara itu datang dan itu adalah Bug. Namun Daemon melihat itu dan tiba-tiba melompat dan boom, menerjang sambil berteriak. Woi Bug, kau mau menyelinap kemana? Kau dingin sekali, kita sudah lama tak berjumpa. Dan tiba-tiba sebelum Daemon bertindak lebih, Code mengeluarkan tekniknya itu. Lalu ia kaget dan berteriak lagi. Woi Code, apa-apaan ini? Lalu tangan Code itu muncul di balik teknik-tekniknya itu dan dia berkata, itu adalah kekuatanku Daemon. Aku bisa bergerak bebas di antara bekas cakaranku. Aku pikir akan lebih cepat untuk menunjukkannya daripada menjelaskannya kepadamu. Lalu Code akhirnya mengambil bug yang ada di hadapan Daemon sendiri. Dia sembari menambahkan, walau hanya aku yang bisa bolak-balik sesukanya, aku bisa membawa orang lain bersamaku satu persatu. Keren, begitu jawab Daemon. Nah di sini lalu Bug itu berkata, terima kasih Code, aku berutang padamu. Lalu Code merespon dengan sangat cepat, tak perlu Bug, aku tadi hanya menguji kemampuan pemantulannya orang itu. Apakah akan terjadi pertempuran nih? Nah Daemon sepertinya sedikit ngamuk dan juga cukup terkesan. Dia mengatakan seperti ini, itu keren Code, aku suka. Lalu Code berkata, terima kasih Daemon. Boleh sekarang aku minta kau menjelaskan cara kerja dari kemampuanmu itu? Hah? Ya, jadi tapi sesaat sebelum Daemon menjelaskannya, tiba-tiba kakaknya itu berkata, Daemon, kau jangan membuka rahasiamu semudah itu kepada orang lain, oke? Nah lalu Code sedikit kesal nih. Kenapa Aida? Kau tak percaya kepadaku sampai saat ini? Lalu dia merespon, sudah kubilang Code, kalau Daemon itu memantulkan serangan. Cuma itu yang harus kau tahu, setidaknya untuk saat ini. Lalu Code menepisnya. Kau ini sungguh keras kepala ya. Jangan tersinggung Code, kita ini baru saja bertemu dan akan butuh sedikit waktu lagi sebelum aku bisa menunjukkan semuanya. Lalu Code di sini tuh meliriknya dan sembari bergumam dia mengatakan seperti ini. Sial, apa ini mantra penggoda dan Senrigan? Tentu saja aku tak menduga hanya itu saja kemampuannya dia. Lalu Code akhirnya berteriak tuh. Hei Aida, jangan bilang kau punya kekuatan lain yang belum kau tunjukkan hingga saat ini. Lalu Aida itu merespon dengan sangat cepat. Ya, bukankah itu sesuatu yang akan menarik nantinya Code? Ini gila sih, kekuatan apa yang sebenarnya masih dimiliki oleh Aida Kara sendiri guys. Lalu tiba-tiba suara itu berteriak kencang. Maaf Code, aku tak keberatan memberitahumu, tapi karena kakak melarangku, aku tak bisa, mungkin bisa lain kali. Nah adegan ini kemudian berpindah lagi di mana Kawaki yang sepertinya berada dalam supermarket itu melihat-lihat sesuatu dan para penjaga toko menatapnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia teringat perkataan si Kadai seperti ini. Jadi warga sipil harusnya tak tahu apapun, tapi ada banyak rumor yang telah menyebar entah itu baik ataupun buruk. Selain itu Kawaki juga mengingat perkataan Jigen. Sadarlah, tak bisakah kau lihat kau hanya dimanfaatkan. Di sini tak ada tempat bagimu. Sepertinya Kawaki tengah mengalami kondisi yang disebut sebagai quarter life crisis nih. Nah Hinata mengkhawatirkannya dan bertanya kepada putranya itu, Boruto, apa Kawaki sudah pulang? Aku belum melihatnya sampai saat ini. Apa terjadi sesuatu kepadanya? Dia seharusnya tak pernah melewatkan makan malam seperti biasanya. Lalu di sini Kawaki diperlihatkan masih di atas patung wajah Hokage itu sambil melamun dan ada sebotol benda di sampingnya itu. Sepertinya itu adalah air mineral dan makanan sih. Lalu tiba-tiba sesaat ia akan memegangnya, suara itu berkata, satu onigiri dan air ya. Jangan bilang hanya itu makanan malammu saat ini. Ya, itu adalah Nana Daime. Aku tahu Hinata pasti sudah menyiapkan makan malam. Sedang apa kau hanya di sini Kawaki? Lalu Kawaki berbicara lirih. Aku bosan, tak bisakah aku sekali-kali makan makanan lain? Lalu Naruto menyangkalnya.
Buatlah alasan yang masuk akal dulu Kawaki. Biasanya kau tak pernah membiarkan piringmu itu bersisa sama sekali. Lalu Kawaki berkata sedikit serius tuh, Nana Daime, aku benar-benar menyukai tempat ini. Memang itu tak seperti diriku, tapi aku suka pemandangan dari sini. Memandangi dari atas desa yang kau lindungi. Tapi di sini tak ada tempat untukku dimanapun dan di desa ini. Itu bukan salah siapapun. Aku orang asing yang bermasalah yang datang ke tempat damai tanpa masalah ini. Jujur saja aku memang dulu sombong, tapi sekarang aku bisa menertawakannya. Jigen, ada benarnya Nana Daime. Maksudku Isiki. Yah, yang manapun juga. Dan set, tiba-tiba Kawaki kaget tuh. Tubuhnya diangkat oleh Naruto. Dia berkata seperti ini, woi, apa-apaan ini? Turunkan aku. Lalu Naruto berkata, Jigen, Isiki atau siapa itu, siapa yang peduli? Aku jelas berkata tidak. Kita pulang sekarang, putraku yang bodoh. Lalu Kawaki yang terharu mendengar itu hanya menatapnya tajam dan tiba-tiba kami pulang. Dan lihatlah itu, Himawari Hinata sudah menunggunya. Tentu dengan teriakan Boruto yang menjengkelkan itu, kau telat, sedang apa kau ini? Lalu Kawaki yang shock melihat itu, apa-apaan semua ini? Kemudian Naruto menyelanya tuh, ya, kau sudah tinggal cukup lama dengan kami sekarang. Tapi selama itu kau selalu kacau. Jadi kami tak pernah punya kesempatan untuk membuat pesta kedatanganmu. Dan lihatlah sekarang, kita ditunjukkan bagaimana terharunya Kawaki. Ketambahan itu adalah vas bunga yang ia buat dari awal lagi dan berada di tengah hidangan makan malam itu. Sesuatu yang menakjubkan. Nah lalu Boruto berkata seperti ini, cepatlah duduk, kau membuat kami menunggu lama. Kau tahu, aku sudah kelaparan. Dan makan malam akhirnya terjadi tuh. Tetapi di sini Kawaki berkata kepada Himawari, dengar, memang butuh waktu untuk memperbaikinya, tetapi itu jelek sekali dengan retakannya. Pakainya aku belikan untukmu, tak usah menghiburku seperti ini. Lalu Himachan menjawabnya, tapi aku milih untuk memakainya. Vas ini sudah jadi lebih berharga bagiku sekarang, jadi tidak masalah. Lalu Boruto kemudian berkata nih, hei Kawaki, aku tadinya mau memberimu sesuatu, tapi kalau kau terus tak sopan seperti itu, aku tak akan jadi memberikannya. Lalu Kawaki sedikit penasaran tuh, hah? Setidaknya tunjukkan padaku sekarang. Dan boom, akhirnya Boruto memberikan ikat kepala ninja itu kepada Kawaki. Dan itu adalah hadiahnya. Sesuatu yang sangat mengejutkan, bukan? Konohagakure Kawaki no Shinobi. Nah, dia sekarang menjadi anggota dari Shinobi Konoha itu sepertinya. Nah, di sini tentu Kawaki itu sangat terkejut. Lalu Kawaki berkata seperti ini, bukannya itu sangat spesial bagimu? Ditambah lagi aku ini bukan shinobi resmi atau semacamnya, kau tahu? Tapi Boruto tetap terus menyangkalnya. Sekarang setelah kau mulai latihan shinobi, kau ninja dalam pelatihan. Tak peduli resmi atau tidak, lagi pula Mitsuki dan Sarada sudah menganggapmu sebagai rekan dari tim kami sendiri. Jadi anggap saja itu sebagai formalitas. Lalu Kawaki mengatakan, aku tak bisa menerima ini. Jika begitu kau tak akan punya lagi. Lalu dengan sangat lantang Boruto menjawabnya dengan bangga tuh, aku punya milik paman Sasuke. Ya, dia akan meminjamkannya itu padaku dan aku sudah menantikan hal itu. Nah, kau tahu ini akan jadi pinjaman juga karena kau akan punya sendiri dan saat kau menjadi seorang ninja resmi nanti. Lalu setelah itu kau bisa kembalikan itu padaku. Ini kayak ceritanya seperti Naruto Sasuke dahulu tapi dengan versi lebih deep lagi tuh. Dan tiba-tiba lihatlah itu semua orang memandangnya. Hinata menyuruhnya segera memasang dan abrakadabra. Betapa keren dan mengejutkannya semua orang saat Kawaki tampak cocok sekali menggunakan ikat kepala itu. Dan namun tiba-tiba bukan Boruto namanya kalau tanpa menyela dia mengatakan seperti ini dan tentunya berbohong. Itu memang tak cocok untukmu, mohon maaf. Lalu Kawaki berteriak kesal, hentikan itu, aku tak mau balas kasihmu. Lalu Boruto terus saja mengejek itu dan Kawaki berteriak kesal karena saudaranya itu. Nah di sini lalu Naruto itu akhirnya mengatakannya, memang kelihatannya itu agak janggal sih, tapi itu karena masih tak terbiasa aja. Dalam waktu dekat pasti itu akan sangat cocok juga untukmu, Kawaki. Nah di sini lalu Himawari itu mengatakan sesuatu yang penting dan ini misteri yang harus kalian jawab guys. Dia berkata seperti ini, aku tahu beberapa orang yang menempatkan benda itu di leher. Mungkin gaya itu cocok buatmu, Kawaki-san? Nah pertanyaannya dan coba jawab guys di kolom komentar ya. Siapa para shinobi yang menempatkan simbol ikat kepala Konoha di leher juga yang dimaksud oleh Himawari? Nah jawab saya ingat kalian aja ya, siapa daftar shinobi dan kunoichi itu. Lalu adegan itu telah berganti di mana Kawaki sudah berada di kamarnya bersama dengan Tuan Hokage itu. Nana Daime mengatakan sesuatu yang penting tuh. Kau dengar Kawaki, tempatmu itu di sini. Setidaknya itu yang dirasakan keluargaku. Kau bisa tinggal bersama kami selama yang kau mau. Tapi jika kau tetap tak bisa merasakan hal yang sama, berarti aku sudah gagal menjalankan tugasku sebagai Hokage. Maaf. Lalu Kawaki menatap serius tuh. Nah di sini Naruto sambil menghela nafas menambahkan, pencarian Code itu cukup berat, tapi jangan cemas, kita akan menemukan dia. Kau bisa serahkan pada kami. Karena ini adalah Konoha Kawaki, sebuah desa yang sangat unik. Itu adalah tempat di mana bahkan orang sepertimu bisa hidup dengan tenang.
Dan jika tidak, tak ada gunanya aku menjadi seorang Hokage dan sebagai penerus dari para pendahuluku. Nah, cerita ini akhirnya ditutup di mana Boruto yang sedang tiduran itu memandangi karma di tangannya, sementara Kawaki yang memegang ikat kepala ninja itu sambil bergumam membayangkan dari ingatannya soal perkataan-perkataan Amado. Apakah di sini tempatku layak berada? Jadi ambil saja sendiri kekuatan baru itu dalam wujud karma yang sepenuhnya untuk sebuah senjata, Kawaki. Kawaki juga membayangkan bagaimana ia kemarin menyangkal itu kepada Amado. Yang benar saja, aku tak akan butuh karma ini lagi. Tetapi sekarang ini dia tambah bingung lagi tuh. Tapi yang paling mendesak dan berarti buatnya, ia berkata seperti ini. Masih ada satu hal yang bisa aku lakukan untuk melindungi Konoha dan Hokage ke-7. Dan cerita di chapter ini akhirnya selesai sampai di sini, guys. Gimana nih menurut kalian? Kira-kira bagian mana nih yang paling bikin kalian tertarik? Oh ya, jangan lupa jawab pertanyaan Himawari soal pengguna ikat kepala yang mirip gayanya dengan Kawaki itu kalau kalian ingat ya. So itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown full Boruto chapter 60. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.